Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1096 Tempat Bagus. Dreamy Do tidak melupakan tujuan Dimas Wu untuk datang ke benua Jeoshu. Selama menutup diri dan berlatih Dimas Wu, Dreamy Do mengirim seseorang untuk menyelidiki berita tersebut. Hari ini, dia akhirnya mendapat berita tentang Larvis Wu. Jadi, setelah dia menyelesaikan urusan di istana, dia segera membawa Dimas Wu keluar untuk mencari Larvis Wu. Ketika Dimas Wu mendengar hal ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya berbinar-binar. Dia menatap Dreamy Do dan bertanya dengan serius, "Kamu benar-benar tahu keberadaannya?" Dreamy Do tersenyum dan berkata, "Orang yang kamu bukan orang biasa." Dreamy Do telah pergi dari benua Jeoshu selama bertahun-tahun. Mengenai kejadian baru-baru ini di benua Jeoshu, pengetahuan Dreamy Do tidak lebih dari Dimas Wu, bahkan nama Larvis Wu tidak pernah terdengar olehnya sebelumnya. Tapi sekarang setelah bertanya berita tentang hal itu dan mengetahui tentang Larvis Wu, Dreamy Do merasa sangat terkejut terhadap orang yang ajaib itu. Dimas Wu memandang Dreamy Do dan dengan tidak sabar bertanya, "Apa yang kamu dengar?" Dreamy Do tidak menyembunyikannya dan dengan perlahan-lahan berkata, "Berdasarkan beritanya, aku mengetahui bahwa begitu banyak hal yang telah terjadi di benua Jeoshu baru-baru ini. Kebanyakan dari masalah ini terjadi karena Larvis Wu. Awalnya, benua Jeoshu benar-benar tidak mengizinkan siapapun dari luar benua untuk masuk atau keluar, tetapi beberapa tahun yang lalu, seorang pria bernama Larvis Wu tiba-tiba datang. Dia benar-benar menghancurkan segala pertahanan di benua Jeoshu dengan seorang diri. Saat itu waktu, dia seorang diri bisa memukul kalah ribuan prajurit. Dapat dikatakan bahwa seluruh benua Jeoshu dibuat heboh olehnya. Tidak peduli siapapun yang turun tangan, dia tidak bisa menahannya bergerak maju. Bahkan penguasa Bing dari istana Bingshen dikejutkan olehnya. Kemudian, penguasa Bing dari istana Bingshen langsung membiarkan Larvis Wu masuk ke benua Jeoshu. Dia bahkan mengubah aturan benua Jeoshu untuk Larvis Wu. Berbicara tentang hal ini, Dreamy Do memandang Dimas Wu dan terus berkata dengan serius, bahkan istana Bingshen telah membuat pengecualian baginya untuk mengubah peraturan yang telah berlaku selama puluhan ribu tahun ini. Kamu harus tahu bahwa hal ini sangat mempengaruhi seluruh benua Jeoshu. Kehebohan yang ditimbulkannya sangat besar bukan? Perasaan terkejut milik Dreamy Do terhadap Larvis Wu benar-benar melampaui kata-kata. Dia telah tinggal di benua Jeoshu sejak dia masih kecil. Dia sangat menyadari bahwa hukum benua Jeoshu tidak dapat diganggu-gugat. Dia juga tahu seberapa besar keagungan dan menakjubkannya istana Bingshen. Tetapi dua keberadaan yang tidak tergoyahkan itu telah dirusak oleh Larvis Wu seorang diri. Dreamy Do mau tidak mau mengagumi Larvis Wu. Sifatnya yang menantang itu membuat Dreamy Do merasa kagum dari lubuk hatinya. Di mana dia sekarang? Hati Dimas Wu juga bergelonjak. Dia yang paling ingin tahu di mana Larvis Wu berada. Dia ingin bertemu dengan Larvis Wu. Dreamy Do tidak langsung menjawab pertanyaan Dimas Wu, tetapi dia membawa Dimas Wu untuk berjalan ke depan dengan cepat, dan berkata sambil berjalan, "Hal-hal lainnya, ketika kita sudah sampai di sana, kamu secara otomatis akan tahu sendiri." Di sisi lain, istana Jeoshu, rumah keluarga Dao, di aula besar rumah keluarga Dao, ada tangisan yang terus-menerus terdengar, suasana tertekan dan putus asa dari anggota keluarga Dao. Serpihan tubuh Frazi Dao yang hancur, pakaian dan pisau besarnya telah diangkut kembali ke rumah keluarga Dao. Mereka ditempatkan di tengah-tengah aula. Keluarga Dao itu dikelilingi oleh serpihan itu, dengan suasana sedih, pandangan mata yang sedih dan perasaan sedih. Seluruh aula dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan dan kebencian yang tidak ada habisnya. Fraziku, Liani Luo, ibu dari Frazi Dao, telah menangis hingga terseduh-seduh pada saat ini. Dia duduk di kursi dan bergumam sendiri dengan terbengong. Setiap bisikannya terdengar sangat sedih. Dia merasa sangat sedih. Masalah ini, sama sekali tidak bisa dibiarkan begitu saja. John,
keluarga Dao kami tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Lia, kakak kita harus membalaskan dendam ini. Mereka sudah menginjak-ninjak kehormatan keluarga Dao, kita tidak bisa terus menahan kemarahan kita ini. Jika ini terus berlanjut, siapapun pasti akan berani menginjak kita. Anggota keluarga Dao di aula dipenuhi dengan kemarahan dan mereka berbicara dengan marah. Mereka semua tidak bisa menahan amarah ini. Harus tahu, keluarga Dao dianggap sebagai keluarga seni bela diri di benua Jeoshu. Bahkan jika diletakkan di seluruh benua, status keluarga Dao masih sangat tinggi. Berapa banyak orang yang ingin bekerja sama dengan mereka dan menjilat mereka. Tetapi sekarang, pewaris keluarga Dao yang paling diharapkan, secara tragis meninggal di tangan orang luar. Hal ini membuat keluarga Dao tidak bisa menahannya. John Dao sepertinya tidak mendengarkan suara-suara ini. Setelah dia membawa kembali sisa-sisa tubuh Frazi Dao, dia berdiri diam di depan mayat Frazi Dao, matanya memerah dan tubuhnya menegang. John Dao yang paling menderita karena kematian Frazi Dao. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam isi hati John Dao saat ini. Namun, semua orang dapat merasakan aura pembunuh yang kuat dikeluarkan dari tubuh John Dao. Tidak tahu sudah berapa lama, John Dao akhirnya mengangkat kepalanya dan menghela nafas ke arah langit. Sepertinya keluarga Dao sudah terlalu lama berdiam diri. Alasan mengapa aku tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran apapun, karena aku pikir di tahun-tahun terakhirku, aku ingin mengumpulkan lebih banyak dasar untuk keluarga Dao agar generasi selanjutnya dapat bertahan dengan lebih baik. Tapi kenapa Tuhan memperlakukan keluarga Dao seperti? John Dao melihat ke arah langit di halaman Iwar dan bergumam pada dirinya sendiri. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, kemarahan di wajahnya menjadi lebih terlihat dan aura pembunuh di tubuhnya juga semakin terasa. Pada akhirnya, John Dao perlahan-lahan menundukkan kepalanya, memandangi tubuh putranya yang memiliki tubuh hancur dengan pandangan sedih. Dia berkata dengan nada dingin, "Sudahlah, sudah waktunya bagi dunia untuk mengenal keluarga Dao." John Dao yang dulu, begitu kuat, brutal, haus darah, dan gila. Ketika dia masih muda, dia bepergian ke seluruh benua Jeoshu sendirian dengan sebuah pisau. Dia pergi jauh-jauh, membunuh orang kuat yang tidak terhitung jumlahnya dan menantang hal yang tidak mungkin dengan jumlah yang tidak terhitung. Reputasi keluarga Dao juga didapatinya saat dia masih gila dan menantang seluruh benua Jeoshu. Pada saat itu, nama John Dao terdengar menakutkan, beberapa orang bahkan menganggapnya sebagai dewa pedang. Kemudian, seiring bertambahnya usia, dia telah menikahi seorang istri dan memiliki anak. Setelah melahirkan Frazi Dao, dia fokus pada pelatihan Frazi Dao. Dia menjaga keluarganya dan menetap di istana Jeoshu, namanya sebagai dewa pedang secara bertahap menghilang. Namun, dia sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. Dia hanya ingin membesarkan putranya sehingga dia bisa mewarisi warisannya dan meningkatkan nama baik keluarga Dao ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, putranya Frazi Dao yang dirawatnya dengan hati-hati selama bertahun-tahun ini dibunuh secara brutal oleh Dimas Wu. Tidak ada tulang yang tersisa. Harapan dari keluarga Dao terputus. Hal ini tidak bisa diterima oleh John Dao, bagaimanapun caranya. Dia ingin balas dendam. Tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan Trevor Du dan Brianna Leng sekalipun. Ketika keluarga Dao melihat John Dao juga ingin balas dendam, mereka semua menjadi bersemangat. Salah satu pria paruh baya berjanggut berdiri dan berteriak kepada John Dao dengan penuh semangat, "Betul, kakak, Frazi tidak bisa mati dengan sia-sia, dendam ini, kita harus membalasnya." Lia, karena orang itu tidak takut mati, sehingga dia bersikeras membuat masalah dengan keluarga Dao yang agung, maka kita harus memberitahu dia dengan jelas seperti apa keluarga Dao yang agung itu. Balas dendam, bunuh dia. Balas dendam, bunuh dia. Tiba-tiba, seluruh keluarga Dao telah mencapai kesepakatan. Mereka bersumpah untuk membalaskan dendam Frazi Dao dan mengambil nyawa Dimas Wu Baisui. Tepat ketika orang-orang itu sedang marah-marah, tiba-tiba, sebuah sosok berkedip. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan John Dao.
dia membungkuk dan melaporkan, "Kepala keluarga, Yang Mulia Dreamy Du dan Dimas Wu setelah kembali ke istana sebentar, mereka pergi lagi. Mereka pergi ke Tiling Street." John Dao memiliki tekad untuk membalaskan dendamnya sejak awal. Jadi ketika dia berada di istana pangeran ketiga, dia mengirim seseorang untuk mengikuti Dimas Wu dan Dreamy Du, agar dia bisa langsung mendapatkan berita tentang mereka berdua setiap saat. Mendengar ini, John Dao sedikit mengernyit. Dia berkata dengan serius, apa yang ingin mereka lakukan di Tiling Street? Tiling Street adalah kota yang ramai dengan penduduk biasa. Umumnya hanya orang-orang yang tidak ada kerjaan yang bisa pergi ke sana untuk jalan-jalan dengan santai. Orang-orang di istana Jiushu biasanya tidak pergi ke kota yang ramai dengan orang-orang kelas bawah seperti itu. Orang yang melaporkan laporan itu berkata dengan serius, "Aku tidak tahu. Mereka berdua hanya jalan-jalan dengan santai di sana, seperti tidak ada masalah." Anggota keluarga Dao yang sedang marah menjadi lebih marah ketika mereka mendengar ini. Dia benar-benar sangat meremehkan orang. Setelah membunuh kakak Frazi, dia pergi ke pusat kota dan berkeliling dengan santai. Bukankah ini jelas dia tidak menghormati keluarga Dao? Mereka masih bisa dengan santai jalan-jalan. Sepertinya mereka benar-benar tidak takut kita akan membalas dendam. Dreamy Du juga terlalu sombong bukan? Dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah darah keturunan kerajaan, jadi kita tidak berani menyentuhnya. Kakak, mari kita pergi dan membereskannya di tempat itu langsung. Aku benar-benar tidak sabar, aku tidak bisa menunggu lagi. Semua orang mengatakan kemarahannya, mereka melampiaskan kebencian di hati mereka. Semua orang tidak sabar untuk segera membunuh Dimas Wu dan Dreamy Du untuk menyelamatkan kehormatan keluarga Dao. Duduk di kursi, Liani Luo merasa putus asa, kemudian seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia tiba-tiba berdiri dan berkata kepada John Dao dengan ekspresi wajah serius, "Ketika aku pergi ke istana beberapa hari yang lalu, sepertinya aku mendengar seseorang di belakang permaisuri mengatakan bahwa Dreamy Du telah mencari berita seseorang akhir-akhir ini. Menurutmu, apakah mereka pergi ke Tiling Street untuk mencari seseorang?" John Dao yang mendengar ini, ekspresi wajahnya menjadi berubah dan dia bertanya, siapa yang dia cari? Luo Lianyi menjawabnya, Larvis. Larvis Wu. Larvis Wu. John Dao dan anggota keluarga lainnya merasa terkejut secara bersamaan. Nama Larvis Wu mungkin terdengar asing bagi Dreamy Du, tetapi tidak asing bagi mereka. Beberapa tahun yang lalu, Larvis Wu masuk ke benua Jiushu. Badai besar terjadi di benua ini. Keluarga Dao masih ingat masalah ini dengan sangat jelas. Larvis Wu ini adalah orang pertama di dalam sejarah yang dapat mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan berhasil mengalahkan benua Jiushu, bahkan membuat istana Bingshen membuat pengecualian untuknya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengingat orang yang bisa menantang surga seperti itu? Kondisinya baik-baik saja, untuk apa dia bertanya tentang Larvis Wu? John Dao tidak bisa menahan keraguannya setelah merasa terkejut. Aku tidak tahu ini, yang aku tahu adalah Dreamy Du tampaknya memiliki minat khusus pada orang ini. Liani Luo berkata dengan pelan. Setelah berbicara, dia melihat mayat putranya yang pecah itu, dia berkata dengan perasaan sedih, kasihan Fraziku, sayang sekali dia sangat suka pada Dreamy Du. Sekarang dia sudah mati di tangan pria wanita itu, bahkan dia tidak memberikan pertanggungjawabannya. Berbicara tentang kesedihannya, Liani Luo menyembunyikan wajahnya dan menangis lagi. John Dao menunjukkan tatapan kesal dan berkata dengan kasar, karena dia tidak memberi pertanggungjawaban kepada keluarga Dao, maka aku akan membuat mereka dikubur bersama-sama dengan Frazi. Mendengar John Dao mengatakan hal ini, Liani Luo tiba-tiba berhenti menangis. Dia memandang John Dao dan berkata dengan serius, apakah kamu benar-benar akan membereskan Dreamy Du juga? Dari sudut pandang keluarga Dao, Dimas Wu layak mati dan dia harus mati. Ini adalah fakta yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Keluarga Dao memang dapat menghancurkan Dimas Wu dengan mudah, tetapi bagaimanapun Dreamy Du adalah keturunan kerajaan.
dirinya mewakili seluruh keluarga kerajaan. Jika mereka benar-benar melakukan sesuatu padanya, maka akibatnya sama sekali tidak bisa dibayangkan. John Dao memiliki tatapan serius dan dengan tegas berkata, keluarga Dao telah setia kepada ibu dan anak itu selama bertahun-tahun. Tetapi hasilnya adalah seperti ini. Apakah menurutmu aku masih dapat menahan hal ini? Karena Dreamy Do sudah berlaku kejam, maka jangan salahkan aku. John Dao telah bersikap kejam. Aku harus membuat Dreamy Do dan Dimas Wu membayar hutang mereka. Melihat John Dao telah mengambil keputusan, Liani Luo tidak bisa berkata apa-apa lagi, melainkan bertanya, lalu kapan kamu akan melakukannya? John Dao memiliki pandangan dingin, dan berkata dengan percaya diri, Tiling Street terlalu terbuka untuk melakukan pembunuhan. Jika mereka benar-benar ingin mencari Larvis Wu, maka mereka pasti akan pergi ke suatu tempat. Saat dia berkata, John Dao menghunuskan pisau panjangnya dan berkata dengan pelan, ada tempat yang bagus untuk melakukan pembunuhan. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.